Yo yo yo, hello cuy. Gimana kabar kalian? Di sini aku mau bahas anime yang menarik. Seorang putri yang bernama Chiu Server adalah wanita berdarah dingin yang tersenyum ketika berperang. Dia dijuluki sebagai putri dewa perang. Dikhianati dan dihukum mati oleh tunangannya sendiri, Putri Chill kembali ke usia 10 tahun, berniat merubah masa depannya. Namun apa yang terjadi? Putri Jill secara tidak sengaja menikahi musuh terbesarnya, yaitu kaisar yang sangat kejam dan sadis, yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Oke cuy, daripada lama-lama, kita langsung aja ke animenya. Cerita berawal di saat seorang putri yang bernama Putri Jill in Kratos, yang tidak lain tidak bukan adalah tunangannya sendiri. Hah? Kok bisa? Ternyata Putri Jill telah mengetahui hubungan terlarang antara Pangeran Gerard dengan adiknya sendiri. Demi menjaga nama baik pangeran dan kerajaan, makanya Putri Jill ini harus dieksekusi. Saat Putri Jill ingin melarikan diri dari penjara, dia dikejar oleh Pangeran Gerard dan beberapa pasukan sehingga membuat sang putri terpojok dan akhirnya tertangkap lagi. Saat disekap oleh beberapa penjaga, dengan kekuatan yang dimiliki Putri Jill, bisa melepaskan diri lagi dan berlari ke ujung benteng, bersiap untuk melompat meninggalkan istana. あなたが私を捨てたんじゃない。 Kelas cuy. Kemudian Putri lompat dari benteng yang tinggi. Namun, pangeran tidak tinggal diam. Pangeran berteriak kepada pasukannya, "Tempakkan panah kalian. Kalian boleh membunuhnya tanpa konsekuensi." Kemudian kumpulan anak panah pun melesat ke dirinya. Namun, Putri kecil masih bisa menangkisnya. Tiba-tiba, datang lagi tombak dari pangeran yang dilapisi dengan sihir yang sangat kuat, sehingga menusuk putri tepat di tubuhnya. Di sini putri hampir meninggoy, namun terlintas di benak sang putri. Jika saja pangeran tidak menjadi tunanganku, jika saja aku membuat keputusan yang berbeda, andai saja, ada lain kali, semuanya tidak akan berakhir dengan aku dimanfaatkan. Namun, singkat cerita, saat Putri Jill siuman, dia mendengar suara ayah dan ibunya. Dia berpikir, padahal ayah dan ibunya kan sudah lama meninggal. Ayahnya berkata, "Malam ini kita merayakan ulang tahun Pangeran Zeradil," dalam hati. Kemudian Putri Jill dan keluarganya datang ke pesta dan disambut di pesta ulang tahun Pangeran Gerard. Namun saat Pangeran Gerard masuk ke pesta, Putri Jill singkat cer- singkat cerita dia sampai di salah satu ruangan, yaitu tempat kamar tidur Putri Paris alias adik dari Pangeran Gerard. Dia kemudian akan dieksekusi di hari berikutnya. Kemudian Putri Jill mencari tempat aman dan masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Masalahkan sesuatu yang sangat penting. Saat aku melihatmu, belum selesai ngomong, tiba-tiba Putri Jill langsung pergi meninggalkannya. Aku harus lari, kata Putri Jill dalam hati. Dia ingin mencari cara untuk melarikan diri dari dan berlari ke tempat pesta. Namun, Putri Jill di mana Putri Jill berada. "Nona Jill, Nona Jill, Nona Jill, kenapa kau lari dariku? Aku punya sesuatu penting untuk dikatakan kepadamu." Putri Jill masih kebingungan apa yang harus dilakukan. Karena sudah buntu dan kebingungan, dia tak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya Putri Jill berkata pada orang ini, "Pada pandangan pertama, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membahagiakan mereka." Seketika suara di pesta langsung meninggal. Namun tiba-tiba jawab, "Aku baik-baik saja." Melihat perhatian dan perlakuan kaisar yang sangat manis kepada Putri Jill memberikan kesan yang sangat berbeda dari hidup berkutuk dari negara Rev. Namun tiba-tiba kaisar menggendong sang putri dan memasakkan sepatu kepadanya. Apakah ini rasanya diperlakukan seperti seorang lady? Saat mereka berdua lagi bermesraan, tiba-tiba Pangeran Jerat datang dengan muka kesal memberikan banyak pertanyaan tentang apa yang sudah dilakukan Putri Jill. Namun Kaisar langsung berkata, "Pangeran Jerat menggunakan gadis kecil dengan begitu banyak pertanyaan sangatlah tidak sopan."
Kaisar Hephaestus, kenapa kau ada di sini? Saut pangeran. Kata kaisar, wajar saja khawatir ketika tunangan seseorang sudah pingsan, bukan? Kau dan dia bukan tunangan. Akulah yang akan bertunangan dengannya, kata pangeran Surat. Sepertinya kita tidak bisa berbincang dengan tenang di sini, kata kaisar. Kubal di tengah lautan yang sangat luas. Apa sambil makan-makan, hutan dan anak kecil, dan sampai menculiknya. Kaisar mendengar perkataan Nonakil langsung kaget. Yah, candaan katamu, candaan katamu, kata kaisar. Maksudmu lamarannya adalah bohongan. Tidak denganku atau tidak. Katakan dengan jelas, kata kaisar. Maafkan aku, kata kaisar berkata, untuk makan malam nanti kita akan makan Dewa Naga Panggang. Kaisar dan Dewa Naga saling mengejek. Kau ular bersiap gendut, aku sedang menurunkan berat badanku. Singkat cerita, sang kaisar berdiri mendekati Nonakil. Dan benar, ada yang salah denganku, kata kaisar. Aku sudah tahu, gadis muda dengan kekuatan sihir yang besar yang merasa mudahnya. Kemudian sang kaisar berkata, akan mengembalikan putri ke negaranya Kratos. Putri Kil berpikir, situasi yang kacau ini membuatku lupa. Tapi yang menunggu kepulanganku adalah pangeran brengsek yang akan mengeksekusiku. Kaisar berkata lagi, aku sangat gembira. Ini pertama kalinya ada yang bilang akan menghabiskan seluruh hidupnya. Menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuatku bahagia. Itu hanya mimpi sesaat, tapi aku berterima kasih. Apa yang sedang aku lakukan? Bukankah aku sudah bertekad untuk bertanggung jawab sebelum aku melamarnya? Kata rebut. Kata Putri Kil dalam hati. Dan Nagil berkata, aku menarik kembali lagi semua perkataanku yang mulia. Jika Anda mau menerimaku, tolong nikahi aku. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal-hal ini lagi, kata Kaisar. Kau tidak serius sebelumnya. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengingkari janji. Aku akan mendedikasikan seluruh hidupku untukmu. Kata ikutnya, dadah.